Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Elia Anggreni dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang transaksi yang terjadi di Panorama Hijau. Nah, Panorama Hijau sendiri itu merupakan perusahaan dagang. Adapun instruksi-instruksi yang diberikan, di mana instruksi pertama itu kita membuat jurnal umum. Nah, di sini ini adalah jurnal umum yang saya sudah buat terlebih dahulu, sudah saya buat tabelnya dan juga sudah saya isi. Saya lakukan demikian untuk mempersingkat waktu saja. Kita langsung saja masuk ke transaksi pada tanggal 1 Mei. Nah, di tanggal 1 Mei yaitu membayar sewa bulan Mei senilai 5 juta rupiah. Jadi nama akunnya atau keterangannya itu beban sewa pada kas. Beban sewa masuk ke dalam debit dan kas masuk ke dalam kredit. Lalu selanjutnya transaksi yang terjadi pada tanggal 3 Mei, yaitu membeli barang secara kredit dari Martin. Beli secara kredit berarti dia masuk ke utang. Persediaan pada utang. Dengan syarat 2/10 N/30. 2/10 itu adalah diskon yang diberikan, yaitu 2 sendiri itu menunjukkan persentase diskon yang ditawarkan oleh penjual. Terus 10-nya itu menunjukkan jumlah hari dari tanggal faktur. Jadi batas hari menerima diskonnya gitu. Terus N/30 itu merupakan perhitungan jika pembeli itu tidak membayar jumlah penuh faktur dalam 10 sebagai syarat diskon, maka jumlah pembayaran bersih harus dibayar jatuh tempo dalam waktu 30 hari setelah tanggal faktur penjualan. Jadi maksudnya itu 2/5 N/30 yaitu 2/10 N/30 yaitu 2% diskon untuk membayar dalam jangka waktu 10 hari dan jumlah penuh yang harus dibayar dalam waktu 30 hari. Jadi jika dia tidak membayar dalam waktu 10 hari, maka dia harus membayar dalam waktu 30 hari. Jadi dia kehilangan diskonnya. Nah, jadi persediaan pada utang dagang Martin. Mengapa dari 36 juta menjadi 35.280? Karena diberikan diskon 2%. Jadi yang tadinya harga normalnya 36 juta diskon 2% atau mendapat diskon 2% menjadi 35.280.000 rupiah. Nah, selanjutnya di transaksi ke-3, yaitu pada tanggal 4 Mei, membayar ongkos kirim untuk pembelian tanggal 3 Mei senilai 600.000 rupiah. Berarti persediaan pada kas senilai 600.000 rupiah. Persediaan pada debit dan kas pada kredit. Lalu ke transaksi berikutnya yaitu tanggal 6. Menjual barang secara kredit kepada Khairuddin. Berarti piutang. Ya, piutang Khairuddin. Dengan syarat 2/10 N/30 sama kayak tadi. Dengan Panorama Hijau memberi diskon 2% pada Khairuddin.
Jadi piutang dagang pada penjualan. Jadi yang tadinya Khairuddin harus membayar 68.500.000 karena didiskon 2% menjadi Khairuddin hanya membayar 67.130.000 jika dia membayar dalam waktu kurang dari 10 hari. Apabila dia membayar lebih dari 10 hari, maka diskonnya tidak ada. Jadi dia harus membayar utuh atau membayar bersih, membayar sesuai dengan harga, yaitu Rp68.500.000. Nah, dengan beban pokok penjualan sebesar Rp41 juta, beban pokok penjualan pada persediaan, beban pokok penjualan pada debit, dan persediaan pada kredit. Nah, mungkin sampai situ saja saya menjelaskan untuk mempersingkat waktu, karena kurang lebih sama saja dengan apa yang saya jelaskan. Ini adalah hasil total dari jurnal umum, yaitu senilai Rp1.177.515.000. Jadi debit pada total debit pada jurnal umum dengan kredit itu balance ya. Jadi balance. Nah, kita masuk ke buku besar. Nah, di buku besar ini berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengikhtisarkan buku pembanteng berisi semua daftar laporan keuangan dan satu entitas atau perusahaan. Jadi buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Jadi nanti jumlah transaksi yang pada pembuatan laporan dan membuat laporan neraca dan laporan laba rugi itu diambil dari buku besar. Nah, seperti kas. Ini akun kas. Nah, maksudnya 147 ini tanggalnya. Jadi tanggal 1 itu ada transaksi yang terjadi untuk akun kas. Nah, kita bisa lihat di jurnal umum. Yaitu di tanggal 1 ini dia ada kas, yaitu pada kredit. Jadi kita kasih masuk di buku besarnya di kredit juga. Seperti itu, semuanya di piutang dagang, di persediaan, di perkiraan barang retur, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, dan lain sebagainya sampai di bawah. Lalu ini adalah hasil dari transaksi pada akun kas, yaitu dia masuk ke debit. Nah, cara mencarinya itu mulai dari saldo. Nah, saldo ini 83.600.000 ini kita ambil dari saldo akun panorama. Nah, di saldo akun panorama pada kas ini yaitu 83.600.000. Lalu cara mencari total selanjutnya itu dengan cara menambah saldo dengan menambahkan saldo dengan debit dan dikurang kredit. Nah, gitu. Begitupun seterusnya sampai ke bawah sini lalu sampai totalnya Rp84.500.000. Begitupun dengan akun-akun lainnya. Tapi beda lagi caranya kalau akun kredit. Nah, kalau akun kredit dia caranya tuh kebalikannya. Caranya itu dia
ini, misalnya ini ya. Caranya itu dia saldo dikurang debit ditambah kredit. Nah, itu berlaku untuk akun-akun pada kredit. Nah, gitu semuanya kurang lebih sama sampai di beban administrasi lain-lain. Kita langsung ke neraca saldo. Nah, di neraca saldo itu merupakan salah satu tahapan dalam akuntansi yang semestinya disusun setelah pemostingan jurnal umum dan buku besar. Nah, ini kan tadi jurnal umum, ini buku besar, lalu neraca saldo. Jadi neraca saldo itu berisi daftar dari seluruh jenis nama sesuai kode akun serta saldo total yang dibuat secara sistematis. Nah, jadi kita ngambil total transaksinya itu dari saldo dari ini buku besar. Jadi seperti ini, kas 83 kita dari buku besar. Ini neraca saldo itu maksud saya kita ambil dari kita ambil dari saldo. Iya, kita ambil dari saldo panorama hijau. Nah, saya lihatnya ini di buku. Sudah disediakan tabel saldo dari panorama. Nah, 83. Seperti ini tadi saldo ini diambil dari buku besar juga bisa. Ini 8624 untuk persediaan, di sini persediaan 8264. Lalu perkiraan barang diretur 28. Perkiraan barang diretur 28, ini dia. Terus aset baru di muka 16.800.000. Ini dia masuk ke dalam debit semua. Kalau akumulasi penyusahan masuk ke dalam peralatan toko, utang usaha masuk ke dalam kredit. Masuk ke dalam toko. Akumulasi penyusahan masuk ke dalam kredit, utang usaha juga kredit, utang pengembalian dalam kredit, utang modal Lina Talisa juga kredit, penjualan juga kredit. Nah, dari hasil total neraca saldo ini, dari debit dan kredit kita mendapatkan balance senilai 5.957.600.000 rupiah. Bukan 5 juta, 5.957.600.000 rupiah. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Lalu kita masuk ke kertas kerja. Nah, di kertas kerja ini kertas kerja. Nah, di kertas kerja ini tuh adalah catatan-catatan yang diselenggarakan audit mengenai prosedur yang temannya. Jadi kayak berisi kesimpulan atau kumpulan-kumpulan dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi dan laporan keuangan. Nah, neraca saldo ini tadi, ini neraca saldo yang kita buat dari semua
transaksi per 31 Mei. Jadi kas kita ambil dari di neraca saldo ini kita ambil semua transaksi ini tuh dari buku besar. Hasil dari buku besar seperti kas, hasilnya itu Rp84.500.000. Ini dia sama. Lalu piutang dagang berapa di sini? 243.575. Nah, mana tadi? Ini sama. Lalu persediaan 586.250. Ini sama. Begitupun seterusnya. Lalu kita masuk ke ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo menjadi saldo yang sebenarnya sampai dengan akhir periode akuntansi. Jadi misalnya 13.950 kita ambil dari mana? Itu ada di buku pada halaman 338 ya, yaitu kita ambil dari data penyesuaian yang telah disiapkan. Jadi 13.950 untuk persediaan. Lalu 35 juta untuk perkiraan barang diretur. Lalu 12 juta untuk asuransi dibayar di muka. 9.800.000 untuk perlengkapan toko. Lalu akumulasi penyusutan 14 juta. Begitupun seterusnya. Dan ini adalah hasil total akhirnya 150 dari AJP atau ayat jurnal penyesuaian, yaitu Rp158.350.000. Jadi mereka balance, debit dan kredit balance. Lalu selanjutnya ke neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo disesuaikan ini neraca saldo disesuaikan itu merupakan saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Pada neraca saldo yang telah disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Nah, bagaimana cara mencarinya? Itu kalau kredit ini kenapa bisa 572.300.000 rupiah, yaitu dia kan masuk ke debit. Jadi cara hitungnya itu kita ambil dari ayat jurnal penyesuaian, sama seperti cara hitungnya tadi buku besar. Itu sama dengan ini saldo debit ini ditambah debit ini dikurang ini. Nah, gitu caranya. Begitupun kita sisa copy paste untuk cara yang sama. Lalu untuk ke kredit juga seperti itu. Caranya kita
Caranya itu kita sama dengan saldo di neraca saldo, kita kurang debit di AJP atau ayat jurnal penyelesaian ditambah dengan kredit di ayat jurnal penyelesaian. Nah, gitu juga caranya. Jadi caranya sama aja sampai ke bawah sesuai bentuk yang sama, itu kredit. Nah, hasilnya ini balance 6 miliar 238.225.000 rupiah. Gitu. Nah, kita langsung masuk ke laporan laba rugi. Kita masuk ke laporan laba rugi ya. Jadi laba rugi itu merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Jadi di laba rugi itu meliputi penjualan maksudnya atau penghasilan dengan beban-beban. Nah, kita ambil di mana kita mengambil transaksi kredit ini dari penjualan sini. Dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Kita ikuti saja begini. Kita ambil saya dari akun dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Gini. Beban berapa? Debit, beban pokok penjualan sama diambil. Nah, jadi transaksi laporan laba rugi kita ambil dari neraca saldo telah disesuaikan. Nah, lalu totalnya itu 4.574.350.000 rupiah. Lalu untuk kreditnya itu 5.316.205.000 rupiah. Nah, ini memang hasilnya tidak balance karena yang akan dibalanskan itu yaitu hasil dari laba bersih dengan hasil dari laporan posisi keuangan. Nah, kalau laporan posisi keuangan itu meliputi aset, liabilitas plus ekuitas pemilik seperti kas, piutang usaha, persediaan, perkiraan barang direktur. Seperti laporan laba rugi tadi. Jadi kita mengambil transaksi laporan posisi keuangan itu dari neraca saldo setelah disesuaikan juga. Seperti ini. Jadi bisa dikasih masuk aja gitu. Lalu hasil debit dari laporan posisi keuangan tuh 1.663.875.000 rupiah. Sedangkan kreditnya itu 922.020.000 rupiah. Nah, jadi karena di laporan posisi keuangan debit lebih besar, maka debit dikurang kredit menghasilkan ini total dari laporan posisi keuangan dari kedua akun itu debit dan kredit. Jadi 741. Begitupun dengan laporan laba ruginya
lebih besar kredit, jadi kredit dikurang debit menghasilkan ini 741. Jadi laba dengan posisi keuangan ini seimbang atau balance. Nah, gitu langsung kita masuk ke laporan. Nah, saya juga buat laporan terpisahnya. Laporan terpisahnya tidak beda dengan di kertas kerja tadi. Nah, di sini laporan laba ruginya sendiri itu sama kayak tadi 741 hasilnya. Lalu ekuitas pemilik. Nah, ekuitas pemilik ini kita ambil modal. Modalnya ini kita ambil dari buku besar juga bisa. Jadi laporan ekuitas pemilik ya. Itu laporan ekuitas pemilik catatan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan terkait peningkatan maupun penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu berdasarkan prinsip yang dianut. Jadi kita ambil modalnya, ambil transaksi ini tuh dari buku besar, bisa juga dari neraca saldo setelah disesuaikan. Mana tadi modal? Nih, 685 ya. Begitupun dengan laba, kita ambil dari sini, laba. Lalu PRIF, kita ambil juga di kertas kerja di laporan di neraca setelah disesuaikan sama ekuitas. Akhirnya ini adalah total dari modal, laba, dan PRIF. Lalu kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan ini masuk meliputi yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik. Itu pun sama, kita ambil semua dari neraca saldo setelah disesuaikan dengan total asetnya itu 1.458.175.000 rupiah. Dan ekuitas pemilik dari pertama liabilitas, kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan juga, dan hasil totalnya itu 166.020.000 rupiah. Lalu ekuitas pemiliknya kita ambil dari sini tadi ya. Nah, untuk total liabilitas plus ekuitas pemilik itu jadi ekuitas pemilik ditambah liabilitas atau kebaliknya, sama saja. Nah, jadi balance kan, nih balance ya gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup itu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Jadi perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Jadi jurnal penutup itu meliputi penjualan pada ikhtisar laba rugi, beban, terus ikhtisar laba rugi, modal, PRIF. Nah, ini kita ambil penjualan tadi itu, kita ambil dari kertas kerja yang ini ya, laba rugi, kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini juga bisa penjualan. Kita ambil di laporan laba rugi, yaitu di ini untuk penjualan 5 miliar. Ini penjualan debit dan ikhtisar laba rugi kredit. Ikhtisar laba rugi Pak, untuk beban itu 4.574.350.000 rupiah. Nah, begitu pun seterusnya. Ini beban-beban yang kita ambil dari neraca saldo setelah disesuaikan. Nah,
dan ikhtisar laba ruginya itu ini. Jadi total dari beban-beban semua. Gitu penjualan modal kita ambil. Nah, kita total debitnya yaitu 10.710.855.000 rupiah. Kreditnya juga begitu, jadi balance ya. Kita masuk ke neraca saldo setelah penutup atau neraca saldo penutupan. Kita ambil ini kas, ambilnya dari neraca saldo setelah disesuaikan. Piutang usaha juga sama-sama semua dengan menghasilkan debit pada neraca saldo setelah penutupan yaitu 1.428.875.000 rupiah. Dengan kreditnya juga seperti itu, demikian. Jadi balance. Nah, selesai sampai di sini. Itu tadi transaksi-transaksi yang terjadi di Panorama Hijau yang merupakan perusahaan dagang serta dengan instruksi-instruksinya. Nah, sekian dari saya. Jika ada tutur kata atau yang kurang mengenakan di hati ibu atau di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.